Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita kembali bertemu. Dan kali ini, pagi ini saya tidak sendiri. Ada teman saya, saudara saya yang menemani pagi hari ini dan juga menemani pagi hari Bapak Ibu. Dan tentu ini di luar kebiasaan karena kalau pagi hari renungan kita hanya diisi oleh pendeta. Kalaupun kemarin kita bertemu dengan Mas Agun, nah sekarang ini saya ditemani oleh tamu atau teman spesial. Dan pagi hari ini Mbak Ori akan menemani kita. Selamat pagi Mbak Ori. Selamat pagi. Iya, puji Tuhan kalau boleh bersama dengan kita di pagi hari ini bersama dengan GKJ Purwokerto ya Mbak. Iya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa. Terima kasih Pendeta Maria dan juga seluruh saudaraku Jemaat GKJ Purwokerto. Ya, semoga puasa di tahun ini meskipun dalam suasana pandemi tetap diberkati Tuhan. Dan tentu kita berharap puasa dan doa dari saudara-saudara Muslim di bulan Ramadan ini juga menjadi sarana permohonan kepada Tuhan agar seluruh diberikan kekuatan dan kesehatan melewati semua ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum kita kembali meneruskan percakapan kita dan juga diberkati dengan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Saya berdoa dulu ya Mbak Uri ya. Iya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu dan kami yakin bahwa perjumpaan kami dengan Tuhan adalah anugerah. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena saudara kami, Mbak Ori boleh bersama-sama dengan kami. Dan biarlah percakapan ini menjadi sarana kami semakin merasakan kebersamaan dan persaudaraan di antara kami. Inilah doa sembah kami yang kami haturkan di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Mbak Ori ini adalah teman, sudah cukup lama, seperti saudara gitu ya. Jadi kalau kami berkumpul dengan teman-teman yang lain itu tidak merasakan perbedaan. Bahkan kadang-kadang lupa agama kami itu masalahnya agama apa. Bukan berarti kami mengabaikan agama, tetapi rasanya sudah tidak ada lagi jurang. Dan Mbak Ori ini adalah salah satu aktivis atau penggerak komunitas Gus Durian Banyumas. Nah, saya boleh dan kami boleh mendengar sedikit cerita tentang KGB atau komunitas Gus Durian Banyumas. Monggo Mbak Ori. Oke, terima kasih Pendeta Maria atas kebaikannya mengundang saya yang mungkin berbeda ya, berbeda penampilan begitu di forum yang istimewa ini. Jadi komunitas Gus Durian adalah kumpulan para pecinta Gus Dur sebenarnya. Jadi boleh bilang fans club lah kalau bahasa gaulnya seperti itu. Tapi bahwa kami para murid Gus Dur, pecinta Gus Dur tidak hanya mengagumi Gus Dur secara sosok, tapi perjuangan dan semangat beliau seperti itu. Dan harapan kami komunitas Gus Durian di Banyumas ini bisa berkemanfaatan untuk semuanya. Baik forum lintas iman maupun yang lebih dari itu adalah gerakan kemanusiaan seperti itu. Jadi KGB atau komunitas Gus Durian Banyumas ini followernya ya. Mungkin kalau Gus Dur masih sugeng ini kalau dia buat Instagram nih, kami mungkin juga bagian yang memfollow Gus Dur. Memfollow Gus Dur, iya betul. Artinya bahwa tidak hanya sosok yang kita kenang dan kita juga ikuti, tapi juga pola pikir semangatnya, perjuangannya. Gus Dur. Mbak Ori sudah berapa kali ke GKJ Purwokerto ini? Aduh, sampai lupa ngitungnya ya. Karena terlalu sering ya? Karena terlalu sering. Ini ibarat kalau boleh disebut rumah kedua saya. Jadi iya, Mbak Ori terakhir kali itu kalau tidak salah pada saat GKJ Purwokerto ulang tahun. Ulang tahun, betul. Ulang tahun GKJ. Bersama dengan teman-teman Gus Durian. Ya, bahkan betul. juga ikut bernyanyi ya? Bernyanyi bersama di Bernyanyi bersama. Depan. Bagaimana rasanya ketika ada di tempat, di komunitas yang bukan komunitas Mbak Ori gitu ya, artinya yang berbeda. Apakah takut masuk gereja gitu ya? Alhamdulillah, puji Tuhan, tidak ada rasa takut, adanya itu rasa hangat. Mungkin saya aja ya, tapi saya melihat hampir ya semua kalau teman-teman Gus Durian itu semua merasakan hal yang sama mungkin ya. Kehangatan, kemudian kasih sayang yang ya sulit ya dikatakan dengan kata-kata mungkin, tapi bahwa kami
memaknai semua tempat ibadah itu indah. Semua tempat untuk memuji nama Tuhan dengan berbagai cara yang berbeda, menyebut Tuhan dengan berbagai nama yang berbeda, sesungguhnya adalah tempat yang sangat indah dan harus kita jaga bersama. Jadi seperti rumah kedua, seperti keluarga Iya betul, Mbak Ori juga iya, gitu betul, ya. seperti Dan itu. kelihatannya Mbak Ori itu sudah cukup terkenal di GKJ Purwokerto gitu ya. Sudah banyak jemaat yang juga kenal Mbak Ori dan Iya. juga merasa dekat dengan Mbak Ori. Ada tantangan nggak Mbak Ori ketika Mbak Ori gitu mungkin ke gereja dan tidak hanya komunitas gereja yang tahu, tapi mungkin juga komunitas yang lain tahu kalau Mbak Ori itu ke gereja, ada tantangannya nggak Mbak? Oh, bagi saya pribadi sih tidak, tetapi sebenarnya ada dalam arti banyak yang kok ke gereja, ngapain gitu, selalu itu, ngapain ke gereja, kaget gitu ya, loh ada yang salah kalau saya ke gereja, ya artinya anggapan orang bahwa terutama orang yang seagama dengan saya itu selalu apa sih ke gereja, untuk apa, dan kemudian memang dalam tanda petik ada ketakutan yang sebenarnya itu tidak saya rasakan buat saya, tapi saya meyakini masih banyak orang yang merasakan hal seperti itu karena tidak mengenal, tidak pernah melakukan perjumpaan dengan lian, dengan yang berbeda, seperti itu Mbak. Tantangan tapi justru ini tidak dirasa sebagai penghalang ya Mbak? Iya, iya seperti itu. Dan sampai sekarang KTP-nya masih Islam ya kan? Masih Islam. Jadi ketika keluar dari gedung gereja, ingat Mbak Ori masih KTP-nya Islam dan kemudian juga masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang Muslim. Iya benar. Ternyata memang dalam kelompok dan komunitas agama itu terjadi kegalauan ya. Baik itu Kristen, Islam ataupun juga agama-agama lain karena memang agama itu sendiri punya banyak kelemahan, termasuk manusia yang menjalankan ritual keagamaan. Artinya memang manusia yang beragama itu rapuh, penuh dengan kelemahan-kelemahan. Nah saya jadi ingat perjumpaan dua tokoh yang rapuh tetapi saling menguatkan. Jadi perkenankan saya baca Alkitab ya Mbak Silakan, ya. iya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45 yang demikian. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju ke sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mbak Ori, ini sebetulnya kisah perjalanan menjelang kelahiran Yesus. Jadi kita tahu bahwa Maria itu adalah ibu Yesus. Dan Elisabet ini ibu dari seorang tokoh juga bernama Yohanes Pembaptis. Jadi Elisabet ini ada ibu dari Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi kehadiran Yesus. Dan ternyata perempuan-perempuan ini sebelum mendapatkan berkat itu galau. Ya. Maria masih gadis, tapi sudah dinyatakan hamil. Ya, dengan situasi yang pada waktu itu tidak memungkinkan perempuan punya inisiatif, punya kemandirian, punya hak atas tubuh dan rahimnya. Tiba-tiba hamil, dan tentu ini menjadi milik bersama kan kondisinya itu. Orang mempertanyakan, bahkan merasa berhak atas apa yang terjadi pada Maria. Di sisi lain Elisabet itu memang sudah bersuami dan suaminya itu adalah seorang imam. Bahkan dia juga dari kalangan yang baik-baik, status sosial yang baik, tetapi sudah lanjut usia dan belum punya anak. Tiba-tiba hamil gitu ya. Nah, harusnya disyukuri sebagai berkat, tetapi dalam kondisi sepuh hamil, nah ini kan galau juga. Jadi ternyata dua orang galau ini. Dan asiknya ini mereka perempuan-perempuan seperti saya dan berdua. Nah, biasanya kalau orang galau dengan galau itu kan saling curhat, tetapi biasanya saling merasa dirinya punya kelemahan paling banyak. Kalau saya mungkin curhat dengan
Mbak Ori, lalu kita sama-sama curhat yang nggak enak, biasanya merasa duniaku paling runtuh, dunia Mbak Ori paling runtuh. Lalu kemudian kita menangis bersama. Iya. Nah, asiknya lagi bahwa Maria dan Elizabeth yang sama-sama galau ini, sama-sama resah, sama-sama juga mengakui kerapuhannya, bertemu. Iya. Tetapi tidak saling gosip. Kalau orang bilang tidak gibah ya. Tidak gibah, tidak gosip. Tetapi justru saling menguatkan dan mengakui kerapuhannya, dan saling memberikan support, dukungan agar masing-masing itu kemudian menjalankan panggilannya, berkatnya, sampai dengan Tuhan yang terus menguatkan mereka. Ini kan seperti kita yang sedang menjalankan tugas keagamaan kita ya Mbak ya? Iya, seperti itu. Asli di Islam adakah kerapuan-kerapuan dan kegalauan, atau hanya saya yang merasakan Kristen juga banyak galaunya? Pasti ada ya, tapi nanti kalau saya cerita bisa berepisode-episode, itu pasti ada. Saya meyakini bahwa setiap umat punya kegalauan terhadap apa yang dia jalankan sebagai bagian dari perintah-perintahnya seperti itu ya. Tetapi saya meyakini betul bahwa Tuhan punya cara supaya manusia ini bisa menemukan Tuhan dengan manusia yang lain, kemudian itulah kita memuliakannya seperti itu. Jadi kalau Gus Dur bilang agama ada untuk kemanusiaan, ya kita bisa lihat kondisi saat ini Bu Maria bahwa COVID-19 memang harus mengena bangsa kita, tetapi orang kemudian tidak akan bertanya bahwa ini bantuan dari mana, kamu agamanya apa, ini aku dari gereja ini, tidak. Saya justru melihat keindahan ketika gereja Katolik maupun gereja Kristen memberikan buka puasa untuk panti asuhan Islam, atau juga untuk umat yang lain tanpa pernah tanya kamu agama apa, dari gereja mana misalnya. Jadi saya memaknai bahwa di tengah kegalauan Tuhan itu sejatinya hadir. Seperti itu. Jadi kita harus mengakui bahwa kita itu rapuh. Iya, betul. Tidak ada manusia yang beragama itu sempurna. Semuanya mengalami kerapuhan. Dan justru dalam kerapuhan ini Tuhan memperkenankan kita bertemu dengan orang lain yang sama-sama galau dan rapuh gitu ya. Iya. Tetapi saling menguatkan. Saling menguatkan. Dan di tengah-tengah menguatkan itu kita tetap menjalankan tugas kita. Iya, gitu ya. betul. Saya tentu dalam perjalanan sebagai pendeta, ibu, mahasiswa, dan juga sebagai seorang istri punya kegalauan. Dan saya bertemu dengan Mbak Ori yang saya yakin juga punya kerapuhan, ya. Tetapi kita saling menguatkan dan kita tetap menjalankan track kita ya Mbak ya. Iya betul, seperti itu. Mbak Ori tidak berminat jadi Kristen, ya. Dan saya juga tidak berniat untuk jadi Muslim gitu ya. Iya. Tetapi kita saling menguatkan. Terutama saling mengenal, karena mengenal itu sangat penting untuk menyayangi ya. Makanya saya berharap yang berbeda selalu melakukan perjumpaan supaya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Tapi jika kamu sudah mengenal pasti kamu menyayangi. Ya, seperti itu. Oh jadi romantis ya. Iya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, bahwa kita harus mengakui kerapuan kita. Kita harus mengakui kegalauan kita. Dan kita tahu bahwa kita tidak bisa sendiri, kita membutuhkan orang lain. Dan Tuhan menyediakan perjumpaan itu. Maria punya perjuangan untuk menemui Elizabeth, dan kita pun juga harus punya perjuangan untuk bertemu, mengenal, agar kegalauan kita dan kerapuan kita dikuatkan oleh saudara kita, dan bersama kita saling mendukung agar perjalanan hidup kita masing-masing itu bisa menjadi berkat dan barokah bagi semuanya. Terus berjuang bersama dengan Gus Durian. Iya, siap selalu. Dan Bapak Ibu juga silakan menemukan komunitasnya, mengalami perjumpaan dan juga saling menguatkan di tengah-tengah kerapuan dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita yakin bahwa COVID-19 ini tidak hanya menjadi milik tanggung jawab pemerintah dan para medis, tapi juga kita semua. Tanggung jawab kita semua. Kita semua di tengah-tengah kerapuan. Selamat pagi semuanya. Kiranya kasih karunia menyertai kita semua. Terima kasih Mbak Ori. Sama-sama. Kira-kiranya tetap rindu. Kita saling merindu. GKJ Purwokerto. Selalu ada untuk GKJ Purwokerto. Iya, selamat menjalani hari Bapak Ibu. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Amin.